Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi kita tentang karya tulis ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri atau karakteristik, tujuan, serta struktur karya tulis ilmiah. Selain itu, kita juga sudah tahu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Maka pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah. Kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah yang pertama adalah menggunakan kata impersonal. Dalam menulis karya ilmiah, kamu tidak boleh menggunakan kata ganti saya atau kami. Oleh karena itu, kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah harus bersifat umum, seperti menggunakan kata-kata penulis atau peneliti. Hal ini disebabkan dalam karya ilmiah yang diutamakan adalah objeknya, bukan subjeknya. Jadi kalau mau mengucapkan rasa terima kasih dalam karya tulis ilmiah, misalnya dalam kata pengantar, nanti bilangnya bukan saya selaku saya mengucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan karya ilmiah ini, tapi dengan cara mengganti kata saya dengan kata penulis atau peneliti. Penulis mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu, misalnya seperti itu. Jadi hindari kata ganti saya, kami, aku, dan sejenisnya. Kemudian nomor 2, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau tindakan. Biasanya verbanya yang dipakai berawalan di dan ter. Contohnya, penelitian ini ditujukan pada siswa SMK. Kata ditujukan itu merupakan verba pasif, yang mana verba pasif ini sering kita jumpai di dalam kalimat-kalimat pasif. Misalnya, Alif terjatuh saat mengendarai sepeda. Kata terjatuh itu adalah verba pasif. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan bahasa reproduktif. Bahasa reproduktif merupakan bahasa yang kalimatnya menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah serta memiliki pemahaman yang sama oleh peneliti. Contohnya, penelitian ini dilatar belakangi adanya penurunan penjualan sepeda motor Honda dalam kurun waktu 2005 sampai 2008. Jadi penggunaan bahasa reproduktif ini adalah menggunakan bahasa-bahasa yang lugas, yang tidak ambigu. Artinya tidak ambigu itu tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi hindari kata-kata seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif adalah bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Hal ini memiliki tujuan agar pembaca mampu memahami karya ilmiahmu dengan mudah. Contohnya, kursi. Kursi itu artinya pada umumnya alat untuk duduk. Nah, itu arti denotasinya, bahasa denotasinya. Sementara kursi yang artinya jabatan itu namanya bahasa konotasi. Jadi bermakna kiasan. Konotasi itu bermakna kiasan. Misalnya lagi ada kata amplop. Amplop itu kan biasanya tempat untuk menyimpan surat sebelum surat itu dikirimkan. Amplop yang bermakna konotasi atau bermakna kiasan, amplop itu bisa dijadikan suapan, arti suapan. Jadi, ketika kalian membuat karya tulis ilmiah, hindari kata-kata yang bermakna konotasi, karena supaya tidak menimbulkan ambiguitas, sehingga kalimat atau bahasa yang dipakai nanti bisa reproduktif, seperti yang dijelaskan di kaidah kebahasaan sebelumnya. Jadi, penggunaan bahasa denotatif sangat mempengaruhi isi dari karya tulis ilmiah itu, supaya
makna atau isi atau tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis itu bisa sampai ke pembaca dengan benar. Jika kita menggunakan bahasa-bahasa konotasi, nantinya akan susah dimengerti. Pastinya nanti pembaca akan menerka-nerka kira-kira ini artinya apa ya, maksudnya apa. Maka dari itu hindarilah kata-kata bermakna konotasi. Kemudian yang kelima, menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dalam karya ilmiah. Haruslah sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ini memiliki sifat yang tidak rancu dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Jadi kata baku itu kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu juga perlu menuliskannya dengan kalimat yang efektif. Jadi kalau kata baku itu kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana nanti sifatnya dia tidak akan menimbulkan kerancuan dalam sebuah kalimat sehingga kalimat itu bisa menjadi efektif. Sementara kalimat efektif itu adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Contohnya kalau kalimat efektif, ayah membeli obat di apotek dekat rumah. Kata apotek yang ditulis dalam kalimat ini termasuk ke dalam kata baku. Biasanya kadang banyak penulisan apotik ini diganti dengan penulisan E-nya diganti I menjadi apotik. Kata apotek ketika dibaca kadang memang apotik, ya. Cuman ketika ditulis namanya apotek. Itu penulisannya apotek kata bakunya. Kalau apotik pakai I itu kata tidak baku. Contoh lagi, kata Februari dan Februari kadang sering salah. Yang benar adalah menggunakan huruf F, mengawali ya, sebagai huruf awalnya yaitu menggunakan huruf F itu sebagai kata bakunya. Sementara yang menggunakan huruf P itu kata tidak baku dari kata Februari. Jadi, ketika kalian membuat karya tulis ilmiah, kalian harus memperhatikan betul penggunaan kata-katanya. Jangan sembrono. Dan hindari pula makna-makna yang berkonotasi supaya kalimatnya juga efektif, bahasa yang dipakai juga reproduktif dan mudah dipahami sehingga pesan-pesan yang disampaikan yang diharapkan kepada pembaca yang oleh penulis yang diharapkan penulis supaya pembaca mengerti tentang tulisan yang dia tulis di dalam karya tulis ilmiah itu bisa sampai sesuai dengan apa tujuan dari si penulis itu membuat itu. Jadi karya tulis ilmiah itu sangat erat sekali dengan penggunaan kata-kata baku, kalimat efektif, kemudian kata-kata ilmiah. Jadi kata-kata ilmiah itu kata-kata yang biasanya dipakai untuk sesuatu bidang tertentu. Jadi misalnya nanti karya tulis ilmiah kalian tentang kesehatan. Jadi nanti akan ditemukan kata-kata yang biasanya mencerminkan tentang kesehatan, misalnya anemia, yang artinya kurang darah. Jadi hal itu namanya bisa dinamakan sebagai kata-kata ilmiah, kata-kata yang merujuk pada suatu bidang tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kalian bisa klik link yang ada di bawah ini untuk tugas kedua pada pertemuan kali ini. Jika mungkin kalian ada kesulitan dan mungkin ada yang tidak paham, bisa langsung tanyakan ke Ibu langsung. Mungkin hanya itu sampai hari ini untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin sampai tentang kaidah kebahasaannya. Ibu harap kalian bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik dan mengerjakannya secara tepat waktu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Bersatu